Di kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul, saling berbagi ilmu, saling berbagi ilmu walaupun berbeda, tetapi itulah indahnya. Pak Rudin, YouTube-nya dimatikan dulu. Ya. Pak Rudin, YouTube-nya dimatikan dulu. Lagi nonton YouTube kan? Enggak. Kenapa gitu, Bang? Karena dia suaranya Enggak. jadi dua. Enggak. Oke, silakan. Pecah. Oke. Ya, terima kasih. Untuk siang ini, yang hadir sebagai narasumber adalah Bapak Rudi Yohanes dari pihak Kristen, dan dari pihak Muslim atau Islam diwakili oleh Mas Fahrudin, atau yang biasa dikenal dengan sang misionaris. Ini jadi sang misionaris berhadapan dengan sang debater ini. Kayaknya dia memang sudah panas, ya, ditambah panasnya pertemuan narasumber. Oke, tidak membuang waktu lagi, saya tampilkan rule seperti biasanya. Jadi bisa diinikan dulu, Gus, ya rule-nya. Ya, seperti biasa. Coba lihat di layar kaca atau LED-nya ini itu. Jadi selama 7 menit sebagai season pertama, selama 7 menit dari kedua belah pihak menyampaikan prolog atau presentasi baik dari pihak Muslim maupun Kristen. Dan menginjak season kedua, seperti biasa 3 menit pihak Muslim untuk menyampaikan pertanyaan kepada pihak Kristen, dan dilanjut dengan 7 menit pihak Kristen menjawab, dan ini bisa berulang sesuai durasi waktu yang disepakati nanti selama 1,5 jam ya. Di season yang ketiga sebagai season closing, yaitu 7 menit statement closing dari pihak Muslim, dan 7 menit juga diberikan kepada pihak Kristen. Oke, tidak membuang waktu lagi, sudah jelas semua ini ya, kedua narasumber. Karena ini rule-nya memang rule standar WHO ini, seperti biasa. Menyehatkan. Oke, diawali dengan prolog dari Bapak Rudi dulu, yang selama 7 menit disampaikan. Timer berjalan, prolog mulai. Oke, jumpa lagi kawan-kawan sekalian dengan sang debater di sini. Kita sekarang ini akan berdebat mengenai penyalipan Yesus atau salib lah ya, karena dipandang dari dua sudut Kristen dan Islam. Ya, lawan saya kali ini Pak Rudin, semoga dia bisa lebih fight dan lebih menggigit. Harapan saya Anda harus bisa lebih hebat dari saya. Bahwa saya mengatakan Al-Quran, tinggal saya lagi yang mungkin yang akan tersisa nanti di dunia ini, yang percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling sempurna, paling lengkap, paling suci, tidak diubah-ubah, dan langsung turun dari Allah SWT. Jangan sampai Anda kalah dengan saya mengenai hal ini ya Pak Rudin ya. Nah, dalam kesempatan ini kalau berbicara salib, saya selalu teringat dengan Ustadz Somad, yang bagaimana dia menjelek-jelekkan salib di dalam satu ceramah dia, atau kata dia di dalam lingkungan dia sendiri. Yang saya sesalkan dari Ustadz Somad ini adalah dia tidak mengerti bahwa di dalam ajaran Islam sendiri pun ada salib. Salib yang diimani oleh Islam itu tidak sama dengan salib yang diimani oleh orang Kristen. Ya kawan-kawan ya, saya buka dulu salib pada zaman Fir'aun. Karena Al-Quran mencatatkan bahwa salib itu yang pertama sekali adalah dicetuskan oleh Fir'aun. Ini surahnya, tolong Mas Ji ditampilkan biar saya tidak dikatakan nanti fitnah atau bagaimana ya. Ini kita ambil dari Taha 71. Berkatalah Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian.
dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalibkan kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Artinya bahwa salib yang di dalam Al-Quran itu jelaskan, itu pertama sekali dicetuskan oleh Fir'aun. Dan itu disalib pada pangkal pohon kurma. Bukan kepada seperti salib Romawi atau salib Yesus pada sebuah tiang yang bentuknya cross begini, tetapi lebih pada ini misalnya batang kurma itu, disitulah orang disalib dengan tangannya. Saya kemarin baru dapat kabar, ini dipotong, dibalikkan tangannya, sehingga ini apa namanya, darah keluar, baru dipakulah dia di situ. Ya, nah salib yang kedua menurut ajaran Islam itu ya, itu terdapat di ini Al-Maidah 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan. Atau mereka untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksa yang besar. Artinya antara Taha 71 dan Al-Maidah 33 ini ada bertolak belakang. Nah ini makanya saya bilang lebih bagus Ustadz Somad itu menjelaskan ini. Bertolak belakangnya di mana? Kita kan sudah lihat bahwa yang pertama itu adalah salib Fir'aun. Kemudian yang kedua di Al-Maidah 33 adalah salib Allah Subhanahu wa taala. Karena ini difirmankan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu dibilang di situ kan pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sementara di Firaun orang yang mengikut Allah. Saya heran ini sekarang ini ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengadopsi hukum Firaun ke dalam firman-Nya? Ini aneh, sungguh aneh. Sehingga orang umat muslim tidak mengerti apa itu salib sampai sekarang. Bahkan ketika Nabi Isa pun ketika akan disalib, atau apa dibilangnya peristiwa penyalipan yang diserupakan di An-Nisa 157. Ya, ya kan? Maka yang terjadi adalah apakah benar Nabi Isa kenapa Nabi Isa itu sampai mau disalib? Itu pertanyaan saya. Dan salib siapa yang berlaku kepada zaman Nabi Isa? Itu pertanyaan besar di kepala saya dari dulu. Dan saya melihat satu kejanggalannya. Nabi Isa ini hidupnya di mana? Apakah di Arab? Apakah di Bethlehem sampai Yerusalem? Ya kan? Sehingga saya memiliki kesimpulan bahwa Nabi Isa ini bukanlah Yesus Kristus. Kenapa Yesus disalib? Nabi Isa kan tidak disalib. Sehingga tidak bisa disatukan. Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang akan nanti saya ajukan kepada Fahrudin. Semoga dia bisa menjelaskan dari kitab suci Al-Quran. Ingat, jangan sampai saya satu-satunya manusia yang tersisa di muka bumi ini yang percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling sempurna, paling lengkap, tidak diubah-ubah, dan langsung dari Allah SWT. Andai kata Anda lebih rendah dari saya, saran saya tinggalkanlah segera apa yang Anda imani saat ini. Kenapa? Karena Anda sudah tidak bisa lagi melebihi apa yang saya katakan ini. Sama dengan saya. Andai kata nanti saya ibaratnya tidak mengakui satu ayat di dalam kitab suci, saya sering bilang lebih baik saya tidak beriman kepada kitab suci tersebut. Kan demikian. Itulah sebabnya saya pelajari Bible dan selalu saya lihat bahwa Bible itu mampu menjawab semua pertanyaan dunia ini dari Bible itu sendiri. Semoga nanti Fahrudin mampu seperti saya menjelaskan pertanyaan saya dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai tinggal saya lagi merana di dunia ini yang percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap, tidak diterjemah tangan manusia, tidak diubah-ubah dan langsung turun dari Allah SWT. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Prolog yang cantik disampaikan oleh Pak Rudi selama kurang dari 7 menit. Dan berikutnya prolog dari Mas Fahrudin 7 menit meluncur, prolog juga meluncur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada pihak AWF, YPM, Geraha Mu'alaf, dan rekan-rekan lainnya, termasuk juga kepada Bang Rudi yang telah hadir, dan juga pihak dari AWF maupun dari pihak Geraha Mu'alaf yang telah memfasilitasi dialog kita berdua ini, Bang Rudi. Terkait permasalahan yang kita sampaikan, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Kami memahami, dalam arti kata saya memahami dalam perspektif Kristen bahwa penyaliban merupakan sebuah pemahaman bahwa itu merupakan penebusan dosa atau keselamatan. Namun, perlu Anda pahami terkait masalah epistemologi di dalam Islam, bahwa epistemologi dalam Islam, yaitu sumber kebenaran di dalam Islam, itu bukan cuma Quran tok, melainkan hadis. Dan jika Anda memang mengetahui tentang sejarah epistemologi Eropa, yaitu Barat, mereka telah meninggalkan Alkitab. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sendiri memang telah membuang jauh-jauh Alkitab, dalam arti kata bahwa Alkitab tidak sesuai dengan nalar mereka, tidak mampu memberikan sebuah cahaya, tidak mampu menunjukkan mereka kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Makanya Eropa sendiri mengalami kegelapan selama kurang lebih 10 tahun lamanya, dan mereka meninggalkan itu Alkitab. Dan jika Anda mengetahui tentang apa yang saya maksud, silakan Anda lihat di buku ini. Di sini telah diuraikan bagaimana Kristen mengalami masa kegelapan kurang lebih 10 abad, yaitu sekitar 1000 tahun lah. Itu terjadi ketika PB telah dikanonisasikan. Mereka mengalami masa kegelapan. Nah, sekarang ketika epistemologi dalam Islam Anda tetap kekeh masalah Al-Quran, sebagaimana yang telah disampaikan ketika Anda berdebat dengan Pak Edi, bahwa kekeh Anda ingin menggunakan Al-Quran dan mengesampingkan masalah tentang hadis, maka bisa diketahui Anda tidak mengerti apa-apapun tentang Islam. Seperti itu. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, tentu saja, dan jika Anda mengetahui sejarah ketika orang-orang Kristen mengalami kegelapan selama 1000 tahun lamanya, Islam mengalami masa kejayaan. Seperti itu. Nah, terkait masalah penyaliban yang barusan Anda singgung, jika Anda mempunyai buku tentang, kalau tidak salah, sejarah filsafat Barat, di sana Anda akan mengetahui bagaimana Helenisme, yaitu Yunani sendiri, peradabannya itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh orang-orang Alexandria, termasuk pula India di sana. Terkait masalah penyaliban, apakah itu berbeda dengan Al-Quran, berbeda pula dengan realitas sejarah? Saya katakan itu omong kosong, dikala hal berbeda. Karena Al-Quran itu menginformasikan atas apa yang telah terjadi secara global, bukan secara detail. Dan saya sebenarnya angkat jempol kepada orang-orang Kristen. Kenapa saya angkat jempol? Karena tidak ada di muka bumi ini, sepanjang yang saya ketahui, satu agama atau satu keyakinan yang telah mengorbankan Tuhannya demi keselamatan manusia. Jika memang ada, tentu saja Kristen termasuk ke dalamnya. Karena agama primitif sekalipun, agama berhala sekalipun, tidak ada satupun yang meyakini Tuhannya itu harus mati demi keselamatan. Dan bahkan mereka, orang-orang dalam arti kata yang meyakini seperti itu, bergembira, hore, Tuhan telah mati demi menebus dosa-dosa manusia. Seperti itu. Dan disebut anekdot juga bisa, ketika seseorang itu mati melalui gayung, otomatis gayung pun bisa dijadikan pula ikon keselamatan. Tapi bagi Kristen, ketika Yesus itu mati di dalam salib, maka di sanalah salib sebagai lambang keselamatan. Dan terkait masalah penyaliban, umat Islam itu sepakat bahwa Yesus sendiri atau Nabi Isa atau Yesus atau Yesua itu tidaklah disalib. Seperti itu. Dan tidak ada satu umat Islam pun yang memiliki perselisihan bahwa dalam arti kata
Yesus itu disalib dan satu sisi ada yang tidak disalib. Tetapi bagaimana dengan Kristen sendiri? Mereka berselisih di dalam konteks Injil atau juga Alkitab. Itu yang saya pahami. Dan silakan Anda untuk membuka Galatia. Mungkin moderator bisa ditampilkan terjadinya perbedaan pendapat atau sebuah keanehan atas apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya Galatia, kalau nggak salah pasal 3 ayat 1. Bisa ditampilkan biar kita bisa melihat bersama-sama terkait apa yang saya sampaikan. Biar nggak salah persepsi atau salah paham. Silakan moderator untuk ditampilkan ayatnya. Kalau nggak salah pasal 3 ayat 1 deh. Nah, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah di depan matamu Yesus Kristus dilihat disalib di depan umum? Pertanyaannya, kenapa Paulus mengisahkan atau mempertanyakan masalah hal itu? Jika memang tidak pernah ada kejadian bahwa memang penyaliban Yesus itu ada pro kontra atau kontroversi, bahwa satu sisi ada yang menganggap Yesus itu yang disalib, tapi satu sisi Yesus disalib. Ketika seseorang atau suatu kelompok berbeda pendapat antara yang mengakui Yesus disalib dan mengakui tidak disalib, tentu saja jika melihat ayat tersebut tidak mungkin adanya pertanyaan dari Paulus. Dan jika Anda menolak bahwa tidak ada kontroversi di dalam kekristenan awal, tentu saja hal itu dipertanyakan. Mengapa ada pertanyaan tentang suatu kondisi yang benar-benar tidak terjadi? Di mana-mana sesuatu dipertanyakan karena benar-benar ada yang terjadi kejadiannya. Dan itu perlu dicoret juga jika memang Anda meyakini bahwa Yesus semuanya dalam masa kekristenan itu seragam. Meyakini bahwa yang disalib itu Yesus dan tidak ada kontroversi. Prolog dan terkait masalah terima kasih. Waktu Udah sudah beres? habis. Iya, nggak terasa 7 menit ya. Karena semangatnya ini. Semangat. Orang berilmu itu kalau menjelaskan sesuatu itu nggak terasa waktu itu. Jadi setelah kedua prolog meluncur, sekarang menginjak waktunya season kedua tanya jawab. Saya persilakan dulu Mas Fakhrudin ya, nah, karena sudah on fire ini. Selama 3 menit kita dikasih waktu, kita dikasih pertanyaan berapa lama atau berapa banyak? Enggak. Iya. Pasti biasanya kayak kemarin Edi Praitno, dia pertama presentasi, dia pertama menjawab. Bertanya. Begitu. Gimana Mas Fakhrudin? Karena Mas Fakhrudin kan baru bicara, istirahat dulu dia tarik nafas. Bebas saya mah. Biar keras. Nyantai saya mah. Jadi sok aja. Pak Rudianes ini ya, yang sudah siap dengan pelurunya ini, sudah nggak sabar. Begitu, selama 3 menit ini pertanyaan jadi fokus. Ya, fokus artinya dengan dalam 3 menit itu ada 10 pertanyaan. Akhirnya nggak ada manfaat yang bisa diambil, begitu ya, kedua narasumber ya. Jadi fokus ke. Jadi silakan kasihkan saja satu atau dua lah pertanyaan. Iya, seperti itu. Jadi saya kira seperti itu bisa dipahami Pak Rudi ya. Bisa. Jadi biar menjadi manfaat kita semua. Oke, waktu meluncur, pertanyaan meluncur buat Pak Rudianes. Oke, seperti kebiasaan saya selalu pendapatnya hanya 3 dan singkat saja. Pertama, Pak Fakhrudin catat ya. Mengapa Nabi Isa ingin disalib? Yang pertama. Ulangi Pak. Pertanyaan pertama, kenapa Nabi Isa ingin disalib? Maksudnya orang-orang itu loh, kenapa ingin menyalibkan Nabi Isa? Itu yang pertama. Yang kedua, salib dalam Al-Quran ada 2. Maka itu di Al-Maidah 33 dan Taha 71. Ya, maka salib Isa termasuk salib yang mana? Apakah salib Firaun ataukah salib Allah SWT? Ya, baru yang ketiga, mengapa Allah SWT mengadopsi hukum Firaun atau hukum kafir atau hukum iblis? Firaun itu kan dianggap iblis, dianggap Firaun, kafir. Mengapa Allah SWT sampai mengadopsi hukum iblis itu atau hukum Firaun itu atau hukum kafir itu? Singkat saja itu, silakan.
Dah, waktunya biar banyak nanti berdiskusi. Sudah cukup Pak Rudi ya? Sudah. Oke. Saya stop dulu waktunya karena Pak Rudi singkat, padat dan jelas ya kan, meluncur pertanyaan untuk Mas Fahru. Dan selama 7 menit Oke. Mas Fahrudin dipersilakan untuk memberi jawaban. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Apa Nabi Isa pengen disalib? Seperti itu pertanyaannya, karena yang barusan Anda sampaikan itu kurang jelas, maka putus-putus. Mengapa Nabi Isa ingin disalib? Ya. Maksudnya orang-orang itu kenapa ingin menyalibkan Nabi Isa? Maksudnya orang-orang tersebut mengapa ingin menyalibkan Nabi Isa? Mengapa orang-orang ingin menyalibkan Nabi Isa? Karena jika Anda memahami terkait masalah politik di dalam zaman Yesus, itu terjadi di kala Yesus sendiri setidaknya bisa dianggap sebagai gimana? Maaf, saya tidak bicara Yesus, Nabi Isa. Pertanyaannya seperti itu, bahwa Anda menyatakan bahwa kenapa Nabi Isa pengen disalib, atau mengapa orang pengen menyalibkan Nabi Isa? Ya, itu. Oke, sudah connect. Anda kekeh, malah ya. Oke. Anda menyatakan dan juga setidaknya kelihatan membedakan antara Yesus dengan Yesus atau dengan Isa. Itu bisa dilihatlah kenapa adanya perbedaan seperti itu. Dan jika memang Nabi Isa itu berbeda dengan masalah hal Yesus, seharusnya orang-orang di zaman Nabi Muhammad itu menyatakan sama seperti hal Anda sampaikan, bahwa itu ada perbedaan antara Yesus dengan Isa. Dan terkait mengapa Nabi Isa orang-orangnya itu pengen disalibkan, jika Anda memahami tentang masalah perpolitikan di zaman Nabi Isa sendiri, itu terjadi dikarenakan Nabi Isa sendiri atau Yesus bagi kami itu sama. Karena orang-orang Kristen sendiri yang telah membuat orang-orang dalam arti kata Yesus itu ajarannya itu menyimpang, itu pihak Kristen sendiri. Mengapa orang-orang dari kaumnya atau dari orang sejamannya itu dia ingin menyalibkan Nabi Isa? Ketika kita mengetahui masalah perpolitikan dan sering terjadi para imam itu sendiri saling membantai, saling membunuh dan saling menyogok antara satu dengan yang lainnya. Di sanalah Yesus sendiri makanya pernah menghancurkan tempat-tempat penjualan seperti itu. Karena tidak mungkin Yesus mengobrak-abrik tempat jualannya orang-orang Yahudi. Hal itu terjadi karena orang-orang Yahudi sendiri dia terus ditekan tentang masalah perpajakan. Seperti itu. Dan imam sendiri sering terjadi pertikaian dan bahkan korupsi. Itu dalam perspektif perpolitikan. Makanya ada sebuah pembahasan apakah Yesus itu berpolitik? Menurut saya sendiri itu memang benar-benar berpolitik Yesus. Meskipun dalam arti kata narasi yang disampaikan di dalam Injil itu tidak sesuai dengan fakta sejarah dan perlu diperhatikan juga dan diteliti lebih lanjut. Dan terkait masalah kenapa orang-orang yang ingin menyalibkan, seperti itu jawabannya. Jika ingin mengerti perpolitikan, tentu saja Anda pun harus memahami tentang masalah perbuatan para imam sendiri, gitu kan, yang terus menguras harta kekayaannya orang-orang dari pihak katakan jemaat, orang-orang Yahudi seperti itu. Terus pertanyaan keduanya apa, Bang Rudi? Halo? Salib dalam Al-Quran ada dua. Halo? Oke. Ya, gimana? Salib dalam Al-Quran ada dua. Ya. Terus? Al-Maidah 33 dan Taha 71. Ya. Maka salib Isa termasuk salib yang mana? Ya. Jika Anda mempertanyakan seperti itu kepada kami, tentunya kami pun bisa mempertanyakan kepada Anda salib mana yang benar-benar digunakan oleh Yesus. Karena jika Anda melihat salib Ortodoks, salib Katolik, salib Protestan, semuanya berbeda. Seperti itu. Justru apa yang Anda tanyakan itu sebenarnya sedang mempertanyakan keyakinan Anda dan juga keyakinan Kristen sendiri. Karena bagaimana mungkin Anda mempertanyakan kepada kami di kala Al-Quran sendiri cuma menginformasikan terkait kejadian-kejadian dahulu kala, bukan secara terperinci seperti itu. Dan apa yang Anda tanyakan itu hanya sebuah perincian. Kenapa Anda mempertanyaan seperti itu ketika Anda sendiri pun melupakan diri bahwa di dalam kekristenan antara salib orang Ortodok, salib orang Katolik, salib orang-orang Protestan itu berbeda satu sama lain. Dan jika benar-benar
bentuknya sama, tentu saja semua orang Kristen di dunia ini akan sama pula. Seperti itu, Bang Rudi. Oke, Jadi silakan. pertanyaan itu saya kira layaknya Anda itu memecahkan kaca di depan Anda. Jadi dikala Anda melihat diri Anda itu buruk, kaca Anda yang dipecahkan. Seperti itu. Jadi perlu Anda pahami pula bahwa salib-salib orang-orang Kristen pun berbeda. Lalu Anda menanyakan kepada kami, salib yang mana yang digunakan? Seperti itu. Dan Oke, orang-orang Mesir sendiri itu pun sedikit banyak mempengaruhi dari orang-orang Yunani. Hingga Yunani sendiri pun mempengaruhi orang-orang Romawi. Dan keagamaan orang Romawi itu dipengaruhi oleh orang Yunani. Makanya ada Helenisme atau Helenistik. Silahkan. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, mengapa Allah SWT mengadopsi hukum Firaun atau hukum kafir atau ukur setan atau jin atau iblis? Nah, pertanyaan yang sampaikan itu sebenarnya mengulang dengan pertanyaan yang kedua terkait permasalahan salib mana, gitu kan? Allah sendiri tidak mengadopsi seperti hal yang barusan Anda sampaikan, meskipun itu ada ayatnya, tetapi perlu Anda ingat bahwa Al-Quran sendiri cuma memberikan sebuah informasi terkait atas apa yang disampaikan oleh orang terdahulu, bukan secara terperinci, seperti itu. Karena jika memang Allah memiliki hukum sendiri, lalu Allah sendiri mengikuti hukum yang lain, tentu saja ini akan punya kontradiksi, seperti itu. Dan jika memang hukum dari salib itu merupakan dari Romawi, tentu saja tidak akan pernah ada pensaliban di Mesir. Artinya bahwa Romawi bukanlah satu-satunya atau yang menginisiatif adanya penyaliban. Seperti itu. Justru sebelum orang-orang Romawi, orang-orang dari Mesir itu pernah melakukan penyaliban. Makanya dalam konteks masalah penafsiran antara alegoris dengan masa orang-orang yang dari tipologis, di sana ada perpecahan antara orang-orang Alexandria dengan Antioquia, seperti itu. Dan itu pun nggak cuma berujung tentang permasalahan penyaliban, tapi berujung juga tentang masalah penafsiran. Seperti itu, Bang Rudi. Ada lagi sebelum saya mempertanyakan kepada Anda hal yang tidak Anda ketahui? Sudah, Mas Fakro? Ya, sudah cukup sanggahannya? Oke. Sudah cukup. 7 menit sanggahan disampaikan kepada sang debater. Jawaban dari Mas Fakhrudin tadi dari pertanyaan sang debater ya. Oke, selama 3 menit kami giliran Mas Fakhrudin untuk meluncurkan pertanyaan. Waktu meluncur, pertanyaan meluncur, silakan. Jika benar-benar penyaliban itu sebuah proses nyata dalam arti kata benar-benar terjadi, tentunya peristiwa yang mengiringinya itu benar-benar terjadi, Bang Rud. Karena tidak mungkin penyaliban itu benar-benar terjadi, tapi peristiwa mengiringi sesudahnya itu tidak mungkin terjadi. Tentunya semuanya sesudah terjadi peristiwa yang terjadi benar-benar terjadi. Nah, pertama pertanyaan saya, berikan bukti historis terkait pada Matius pasal 27 ayat 50 hingga 52 bahwa Yesus ketika telah mengalami kematian, tabir-tabir suci terbelah-belah, terjadi gempa bumi, bukti batu terbelah dan kuburan terbuka, orang kudus yang meninggal bangkit. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada sama sekali pun sumber-sumber yang memberikan informasi selaras dengan apa yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 50 sampai 52. Dan jika Anda memahami tentang masalah Pilo, itu Livius, itu sejaman dengan Yesus. Kenapa mereka, orang-orang yang sejaman dengan Yesus, tidak mengisahkan adanya peristiwa tersebut? Orang-orang yang mati, yang kudus itu bangkit. Terus adanya gempa bumi. Jika benar-benar masalah penyaliban itu benar-benar terjadi, berarti hal itu pun pernah terjadi kan? Silakan berikan bukti otentiknya, masalah historis. Yang kedua, tolong diberikan slide-nya, Bang moderator. Yang mana? Sebentar. Yang slide yang Eli lama sabak Dani. Okay. Pasal 2 Matius pasal 27 ayat 46. Silakan perhatikan Bang Rudi. Pada Matius pasal 27 ayat 46, ketika Yesus disalib, Eli lama sabak Dani. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Pertanyaannya, apakah benar yang disampaikan oleh Yesus itu, jika benar-benar Yesus disalib, apakah sesuai dengan Targum? Apakah sesuai dengan Masoret? Dan jika Anda memahami
bahasa menurut Anda nih, atau Kristen lain, itu bahasa asli Ibrani dari PL, Mazmur pasal 22 ayat 2, mana yang benar menurut Anda? Apakah memang Targum? Apakah Mazmur? Karena hal itu terjadi perbedaan dari kata yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Sebagaimana jika memang hal itu benar menurut Bang Rudi atau Kristen lainnya, bahwa itu lama Eli lama sabaktani, kenapa di dalam teks Masoret Ibrani di dalamnya itu bertuliskan Eli Eli lama azvatani? Itu yang di Mazmur pasal 22 ayat 2 di atas. Dan jika memang seperti itu keadaannya, lalu mengapa di dalam Targum itu berbeda dengan tertuliskan Eli Eli metul sabaktani? Jika memang itu benar semuanya, tidak mungkin jika pelafalnya itu berbeda atau sama. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang simple ini, ya kan, simple tapi iya nyelekit gitu kalau orang Jawa bilang. Dan saya rasa dengan pengalaman yang dipunya Bang Rudi ini akan memberikan argumen sanggahan yang luar biasa. Oke, selama 7 menit dipersilakan Bang Rudi untuk menyanggah. Waktu berjalan, sanggahan meluncur. Oke, saya mulai menjawab ya. Kita buka Matius 27 sebentar. Share screen dulu sebentar ya. Oke, Gi tolong di-share. Ya. Di dalam Matius 27 ayat 51 ya. Di sini dibuat di sini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, yang dia tanyakan apa bukti, kata dia kan, hal ini terjadi dan bagaimana hal ini terjadi. Nah, bukti yang bisa kita lihat adalah saat ini memang bahwa bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Kan demikian ya. Nah, kalau dimintanya misalnya bukti historis pada saat itu, saya memang sulit untuk menjawab karena ini kejadiannya adalah pada tahun 33. Ya, jangan nanti ditanya lagi siapa yang nama pegawainya. Kan itu ya. Jadi saya selalu katakan bahwa saya adalah orang yang beriman kepada Bible. Maka apapun isi Bible itu yang saya percayai. Di situ dikatakan bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Saya percaya itu karena tertulis di dalam Bible. Karena kalau Anda bertanya sejarah, nanti Anda tanya siapa nama yang berbicara itu. Kan demikian. Maka dari itu saya tolak semua yang di luar dari Bible. Saya fokus hanya kepada Bible. Anda bertanya tentang Bible, biar Bible menjawab. Kalau Anda katakan apakah bait suci terbelah dua, ayatnya ada. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, arti di sini adalah kalau orang-orang kudus itu meninggal bangkit, artinya kelanjutannya ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Kota kudus itu adalah, kalau saya katakan kota kudus itu di dalam Bible itu adalah surga. Nah, orang-orang kudus ini adalah siapa? Mulai dari zaman Adam sampai zaman sebelum Yesus. Kan demikian. Ya kan? Orang-orang kudus. Maaf, Bang. Sebentar. Ini saya masih presentasi. Sebentar. Anda bukan presentasi, saya menjawab secara historis. Karena jika Anda menggunakan primer, Anda harus menyertakan juga sumber-sumber sekunder yang satunya gitu. Ada nggak bukti sejarahnya? Sebentar. Anda itu cuma menerangkan ayatnya, tapi Anda tidak mampu membuktikan bukti sejarah. Anda tahu nggak Pilo? Kita terangkan secara suci. Tunggu. Saya mute semua ya. Saya mute semua ini. Mohon maaf, saya mute semua. Oke. Untuk Mas Fakhrudin ya, biarkan untuk menjawab sesuai itu. Timer saya pause dan nanti waktu Mas Fakhrudin selama 7 menit untuk mempertanyakan kembali saat menjawab. Mohon maaf juga ya kan, saya mute dulu ini. Oke, saya buka lagi. Tadi saya push ya. Silakan Pak Rudi dilanjut. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita bicara kitab suci, maka kitab suci itu akan menjelaskan dirinya sendiri. Kalau Anda bicara tentang sejarah, maka saya akan membantah. Siapa bisa mencatat sejarah penciptaan dunia menurut sejarah manusia? Tuhan ya, menurut sejarah manusia. Tuhan menciptakan hanya 7 masa.
Tetapi manusia mencatat miliaran tahun dunia ini baru ada. Maka saya tolak mentah-mentah semua yang di luar dari Bible. Karena kita sedang bicara kitab suci. Bukan kita sedang berdebat tentang sejarah. Kalau Anda berdebat tentang sejarah, tempatnya bukan di sini. Kan demikian. Makanya saya katakan tadi kepada Anda harus ambil dari Al-Quran. Tapi mulai Anda menjawab sampai selesai tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang saudara ambil. Maka saya dengan jelas mengatakan mungkin hanya saya nanti manusia yang tersisa di muka bumi ini. Yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Begitu kalau kita bicara agama, ambil dari kitab-kitab, bukan ambil dari di luar. Nanti Anda misalnya, apakah Anda mau mendengar bukunya Salman Rushdie, Satanic Verses? Tentu tidak. Maka dari itu kita harus kembali kepada kitab-kitab agama saja. Apa Anda mau bilang, menurut profesor itu bukan kitab agama. Karena itu menurut dia. Maka Alkitab sudah menjelaskan, sudah saya jelaskan, bahwa kuburan terbuka banyak orang kudus yang meninggal dan bangkit. Ya, dan mereka ke kota Sudus. Maka saya jelaskan, dari zaman Adam sampai zaman sebelum Yesus, manusia masuk surga dipilih Tuhan langsung. Itulah Henok dan Elia. Setelah itu, tidak ada jalan mereka ke surga. Maka di ayat itu dikatakan, Yesus mati. Dalam iman kami artinya apa? Dia turun ke dalam kerajaan maut. Nanti ada tuh, aduh lupa saya. Maka Yesus membuka semua kerangkeng. Sehingga orang-orang kudus ini bisa diselamatkan. Orang-orang kudus ya. Nah, bagaimana mereka selamat? Karena perginya ke kota kudus, maka dalam bentuk roh. Maka kita tidak bisa melihat. Loh, kok penulis bisa menuliskan? Ya, penulis dalam menuliskan ini dituntut oleh Roh Kudus. Ya. Jangan kita bilang itu kemauannya sendiri. Tidak. Ya. Dan ini adalah kebenarannya. Apa kebenarannya? Bahwa ketika setelah Yesus naik ke surga, ada perumpamaan itu, ada orang melihat Bapak Abraham memangku Lazarus. Ya. Artinya apa? Bapak Abraham sudah dibebaskan dari alam kematian, di mana perjanjian lama itu tidak ada jalan untuk ke surga selain dipilih Tuhan langsung. Itulah Henok dan Elia. Padahal seperti itu nabi. Dengan apa dia ke surga? Ya kan? Itu yang menurut kami imani. Nah, dibuat di sini kepala pasukan dan prajurit penjaga Yesus menjadi sangat takut. Artinya saksinya saat itu adalah yang melihat gempa dan melihat itu tersibak adalah kepala pasukan. Jangan kamu tanya siapa nama kepala pasukan itu. Karena kebiasaan kalian bertanya selalu di luar dari kitab suci. Saya tidak terima. Karena kita sekarang sedang debat mengenai isi kitab suci. Bukan berdebat mengenai isi buku profesor doktor. Seperti yang kamu tunjukkan. Kalau kamu ingin berdebat mengenai isi buku profesor doktor itu, maka kamu temui dia, ajukan tesismu, biar dia membuat antitesis. Atau kamu yang membuat antitesis terhadap bukunya. Kan demikian. Kalau kita bicara kitab suci, biar kitab suci itu kamu tanya dan saya tidak akan keluar dari konteks kitab suci. Kenapa kamu pening? Apa karena saya tadi bertanya tentang Al-Quran kamu tidak bisa menjawab dari Al-Quran? Yang saya inginkan adalah ketika saya bertanya, kamu menjawab dari Al-Quran. Tapi sampai 7 menit waktumu tidak ada satu jawaban pun dari Al-Quran. Itu perlu kamu ingat ya. Nah yang kedua, Eloi lama sabaqtani. Nah, kamu bilang apakah di sini pengucapan? Nah, yang di Mazmur adalah bahasa Ibrani, yang di Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani ya sebenarnya kitab suci ditulis. Tetapi untuk waktu sudah habis. Merujuk ucapan itu menurut saya itu tidak ada perbedaan. Oke. Waktu sudah habis. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas sanggahannya selama 7 menit dan dipersilakan Pak Rudi ya. Tadi setelah Mas Fakhrudin meluncurkan pertanyaan, sekarang giliran Pak Rudi selama 3 menit meluncurkan pertanyaan. Waktu berjalan, pertanyaan meluncur. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, jangan bilang Yesus ya, saya nggak mau. Karena Al-Quran tidak mengenal Yesus. Yang ada adalah Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa Anda katakan perpolitikan, perpajakan, iman mengurus harta segala macam. Sehingga dia disalib. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Kasih. Apabila kamu tidak bisa memberi, artinya semua ucapanmu fitnah terhadap Nabi Isa. Kamu bilang dia terlibat politik. Politik apa? Jelaskan dari Al-Quran dengan ayatnya.
Jangan sampai saya satu-satunya manusia yang tersisa di muka bumi ini yang percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Loh kok lari? Halo? Lanjut. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi tanya, salib dalam Al-Quran ada 2. Salib Nabi Isa termasuk salib yang mana? Anda menjawab tidak jelas. Anda ambil dari Bible. Oh, dalam salib Katolik ada begini, ada. Itu semua salib ada makna. Salib terbalik, salib Petrus. Salib menyilang, salib Andreas. Al-Quran yang saya tanya. Al-Quran ada terdapat 2 salib. Salib zaman Firaun dan salib zaman Nabi Muhammad. Keduanya merujuk hukuman yang sama. Jangan samakan dengan salib Romawi. Karena salib yang di dalam Al-Quran dipakukan kepada pohon kurma. Artinya tangan mereka begini, bukan begini. Anda harus pahami karakteristik salib di dalam Al-Quran. Jangan Anda lari-lari ke Bible, lari ke Romawi, ke ini, tidak ada urusan. Itu harus Anda jelaskan. Yang kedua kali ya, saya masih memberi Anda untuk menjawab itu. Yang ketiga, jelas saya katakan, mengapa Allah SWT mengadopsi hukum Firaun atau hukum kafir? Anda juga tidak bisa menjawab. Harusnya Anda jelaskan, oh itu bukan hukum kafir, hukum Firaun. Tidak mungkin Allah mengambil hukum orang kafir. Tidak mungkin Allah ikut hukum iblis. Kafir kan jadi ikut pengikut jin, pengikut setan, pengikut iblis. Tetapi faktanya, Al-Maidah 33. Salib itu nyata. Dan sama dengan Taha 71. Kan demikian. Yang benar itu adalah manusia mengambil hukum Tuhan. Bukan Tuhan mengambil hukum manusia. Coba kamu jelaskan, mengapa sampai Tuhan mengambil hukum manusia? Hukum Firaun diterapkan kepada hukum Tuhan. Begitu kalau bertanya, kamu jawab dari Al-Quran. Jangan kamu tarik dari buku sejarah. Buku ini kita sedang bicara iman. Bukan bicara sejarah. Itu manusia. Oke, sekian dan terima kasih. Luar biasa, selama 7 menit meluncur pertanyaan dari Pak Rudi. Dan 3 menit tadi ya pertanyaan. Dan selama 7 menit berikutnya, Mas Fahrudin untuk menyanggah, bisa juga menyanggah jawaban Pak Rudi sebelumnya, sekalian menjawab pertanyaan yang baru ini. Oke, selama 7 menit diberikan, timer berjalan, sanggahan meluncur. Oke, Pak Rudi, jika Anda meyakini bahwa penyaliban itu sebuah sesuai dengan historis atau fakta sejarah, tentunya Anda harus memberikan sebuah bukti sejarah. Jika Anda hanya mengimani sesuatu dan itu meyakini penyaliban itu sudah fakta sejarah, tetapi Anda tidak mampu memberikan fakta sejarahnya, maka hal itu bisa disebut imanito atau dalam khayalan. Dan historis tidak sesuai dengan fakta sejarah. Anda bisa baca buku ini. Tolong diperlihatkan. Moderator. Ini bukan dari tulisan atau karangan dari seorang muslim. Saya bacakan. Anda bisa baca pada halaman 393 terkait masalah apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Kita tidak usah merasa malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab, termasuk pula Injil. Karena Injil itu termasuk di dalam Alkitab. Kekhilafan tentang angka, perhitungan-perhitungan, dan tahun fakta-fakta. Jika Anda membaca buku ini dan jika Anda sekolah di STT, Anda akan mengetahui buku ini. Ini jujur, karena dia itu orang yang berilmu. Sedangkan Anda sendiri, Anda tidak pernah memakan bambu sekolah di STT, tetapi Anda mengklaim bahwa itu sudah fakta sejarah. Dan Anda tidak mampu memberikan bukti sejarah, tentu saja apa yang Anda yakini itu sebuah hoax. Karena tidak sudah fakta sejarah. Bukankah? Jika Anda meyakini bahwa itu sesuai dengan fakta sejarah, Anda harus mampu memberikan fakta sejarahnya. Kita lanjut pula. Dan terkait atas apa yang disampaikan di dalam Injil, silahkan Anda juga membaca pada buku ini. Ini bukunya. Ini bukan dari Muslim. Ini dari Kristen. Saya bacakan isinya. Anda bisa baca pada halaman 78 tentang masalah Yesus. Dalam menyusun riwayat hidup Yesus, itu penulis Injil memakai bahan bermacam-macam yang tersedia dalam tradisi Kristen. Bahan-bahan yang sudah tersedia oleh penulis Injil dideretkan. Dalam hal itu, penulis membuat baganya sendiri yang dianggapnya cocok dengan maksud tujuan yang mau dicapai. Kadang-kadang bahan yang diambil saja seadanya, lain kali dipotong-potong dan disebarkan.
Jika Anda membaca buku ini pada halaman yang barusan saya baca, yaitu halaman 74, artinya bahwa para penulis Injil itu bukanlah saksi mata. Jika memang saksi mata, tentunya yang dipelajari orang STT, ini sekolah teologi, tentu saja tidak akan pernah mereka mempelajari hal ini. Artinya bahwa apa yang Anda yakini itu tidak sesuai dengan historis dan Anda tidak bisa membuktikan. Contohnya terkait masalah hal Matius tadi pada pasal 27 ayat 55. Anda meyakini bahwa hal itu terjadi, tetapi Anda hanya menafsirkan. Saya tidak butuh penafsiran Anda. Punya beberapa tafsiran dari Alkitab atau Injil terkait atas apa yang Anda bahkan lebih komplit dari Anda. Saya minta buktinya. Jika Anda berbicara tentang masalah penyaliban, tentu saja berbicara tentang masalah kesejarahan, sebagaimana yang Anda tanyakan kepada saya. Dan jika Anda tidak mampu memberikan bukti sejarahnya, tentu saja apa yang dinyatakannya itu bukanlah sebuah jawaban. Bentar, Anda ngomong, saya juga bisa ngomong. Gitu. Terus pertanyaan yang keduanya, terkait sama masalah epistemologi, saya sudah berulang kali, bahkan sejak awal saya tekankan, Anda sebenarnya tidak mengerti epistemologi Islam, sumber-sumber kebenaran yang digunakan oleh Muslim. Anda jangan samakan Muslim dengan Protestan yang hanya menggunakan Alkitab tok. Padahal di dalam Katolik sendiri pun itu mereka membuang Alkitab tok. Dalam arti kata, mereka tidak saja menggunakan Alkitab, tapi juga tradisi atau magisterium. Artinya, apa yang Anda didialogkan itu, ketika Anda melawan saya, Anda tidak tahu apa-apa tentang permasalahan Islam. Seperti itu. Dan kenapa adanya perbedaan penyaliban atau bentuk salib? Sebagaimana yang saya sampaikan, jika Anda kekeh menyampaikan, kudu Al-Quran, harus Al-Quran. Nah, di sanalah kedangkalan Anda tentang memahami Islam. Seperti itu. Karena bagaimana mungkin Anda memahami tentang Islam, tentang Kristen saja Anda tidak tahu apa-apa. Sebagaimana yang saya sampaikan tentang masalah penyaliban, bentuknya itu berbeda-beda. Lalu tentu saja apa yang Anda tanyakan itu sebenarnya menanyakan tentang bentuk. Makanya saya mengingatkan kepada Anda, bagaimana mungkin Al-Quran yang secara global menceritakan masa lampau, masa lalu, Anda menanyakan sesuatu yang terperinci. Dalam arti kata bentuk salib. Dan jika Anda memahami tentang proses adanya Helenisme yang mempengaruhi orang Romawi, dan Helenisme pun terpengaruh pula oleh adanya orang-orang India, orang-orang Mesir di sana, tentu saja penyaliban itu berbeda-beda. Tapi intinya penyaliban itu orang yang digantung, terlepas dia mau digantung di atas pohon yang mana kek, seperti itu. Intinya digantung itu penyaliban. Dan jika Anda menanyakan seperti yang barusan Anda sampaikan secara terperinci, tentunya saya balik tanya kepada Anda, jika memang penyaliban itu adalah sesuai dengan apa yang terjadi dalam Yesus, kenapa Protestan, Ortodok, dan juga Katolik Barat berbeda? Bentuk salibnya seharusnya sama. Lalu salib yang mana yang sesuai dengan terjadi pada Yesus? Apakah seperti Protestan, Ortodok? Saya kira Anda tidak bisa menjawabnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, sama dengan yang pertanyaan kedua, Anda hanya mengulang-ulang saja. Seperti itu. Sudah disampaikan sejak awal, dan bahkan Anda menyatakan hal itu pula harus dengan Al-Quran. Memangnya Muslim atau Islam itu sama dengan masalah hal Protestan? Jadi Anda jangan menyamakan antara keyakinan kebenaran yang diyakini oleh Muslim itu dengan Protestan yang hanya menggunakan Alkitab saja. Sedangkan Al-Quran, Anda kekeh pengen Al-Quran tok. Jadi seperti itu Bang Rudi. Jika Anda ingin melawan saya dan Anda tidak mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh seorang Muslim, malah kekeh Al-Quran tok, tentu saja Anda ingin menjauhkan masalah hadis. Ya silakan. Hukum hadis yang secara terperinci dijelaskan. Silakan. Seperti itu. Silakan. Anda memahami ini tidak epistemologi Islam. Silakan jawab lah. Itu kan. Kan sudah saya jelaskan kan masalah penyaliban itu. Enggak. Barusan Anda benar nggak atau cuma cengir tok? Anda nggak tahu. Ketika ada penyaliban itu intinya digantung. Intinya itu penyaliban itu digantung, terserah mau di pohon kurma, mau di pohon cemara, mau katakanlah pakai gayung. Yang penting itu digantung seseorang itu. Dan jika Anda mempertanyakan bentuknya seperti apa, apakah dari Mesir, apakah dari Romawi, itu tentunya terperinci. Dan Allah sendiri hanya menceritakan tentang masalah penyaliban. Dalam arti kata, silakan menggunakan salib yang digunakan oleh orang kafir, tetapi itu bukan dari hukum Islam. Terima kasih Mas Fakhrudin, sangat yang
luar biasa, makin siang juga makin panas ini, dan Pak Rudi juga ini lagi on fire ya kan. Dan sekarang ini pertanyaan dari Mas Fakhrudin kepada Pak Rudi selama 3 menit untuk disampaikan. Oke, timer meluncur, pertanyaan meluncur, Mas Fakhru. Silakan tampilkan dari slide yang kedua, Eli lama sabaqtani. Silakan tampilkan, moderator tolong dibantu. Tolong dibantu yang tadi Eli sabaqtani di layar. Jika memang Eli lama sabaqtani itu pada Matius pasal 27 ayat 5 pada 27 ayat 46 itu sama dengan apa yang disampaikan di dalam Targum pasal 2 ayat 2 dan juga Ibrani. Anda sama, Anda katakan sama. Tolong bacakan ini. Tolong bacakan ini. Jika memang Anda menyatakan sama. Karena bagaimana mungkin Anda menyatakan sama? Tentu saja Anda sudah mengetahui isinya. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang, Anda akan saya berikan pertanyaan yang belum pernah Anda ketahui. Dan jika Anda memang bisa membacanya, tentu saja hal itu ada perbedaan. Dalam hal teks. Itu saja Anda sudah bingung. Anda tentang masalah kekristenan saja tidak tahu, tapi nanya masalah Islam dan ke masalah Al-Quran dan mengecampingkan masalah hadis. Tolong baca yang ini, Anda bisa enggak? Jika memang itu sama, pasal 27 ayat 54, 46, disebutkan. Itu Targum dan juga Ibrani. Samanya sebelah mana? Seperti itu. Karena jika memang Yesus itu menyatakan seperti pada Matius pasal 27 46, lalu mengapa di dalam Ibrani itu tertulis di atasnya itu Eli lama azfatani? Mengapa? Dan keduanya di dalam Targum itu bahkan tertuliskan teksnya Eli metul ma sabaqtani. Sebelah mananya yang sama, Bang? Eli sama yang 2746 itu dengan yang itu. Jika memang Anda tidak bisa memberikan jawabannya, tentu saja Mazmur pasal 22 pasal 22 itu tidak menubuatkan tentang Yesus. Artinya bahwa apa yang Kristen yakini itu hanyalah sebuah kebohongan, dalam arti kata alegoris. Dan perlu Anda ingat, jika Anda memahami tentang penafsiran dan bapak-bapak gereja, alegoris itu sudah ditentang oleh pihak-pihak tipologis. Itu pun jika Anda memahaminya. Dan silakan Anda baca buku ini. Di sini ada pertentangan antar Kristen masalah penafsiran alegoris dan tipologis. Makanya penafsiran alegoris yang segala ayat-ayat di dalam PL itu dikaitkan dengan Yesus, itu jadi pertentangan. Dan Anda hanya modal cengar-cengir. Dan Anda tidak tahu apa-apa terkait apa yang saya sampaikan. Jika memang itu sama, tolong buktikan. Mana penafsiran dari masalah perjanjian baru bahwa itu memang sama isinya. Kalau nggak, silakan Anda baca. Loh, silakan. Sudah seperti itu saja, Pak Moderator. Oke, selama 3 menit pertanyaan meluncur. Ini bagaikan pesawat tempur ini. Meluncur bagaikan pesawat tempur langsung pada Pak Rudi. Oke, selama 7 menit Pak Rudi menyangka mungkin screenshot ini masih dibutuhkan Pak Rudi agar bisa dapat Masih membaca. harus. Loh, kok harus kok. Silakan baca. Jawab kok, nggak perlu. Oke. Nanti kalau jika diminta Pak Rudi, saya tampilkan ya. Oke, selama 7 menit akan disampaikan Pak Rudi. Timer meluncur, jawaban meluncur. Oke, itu ditutup aja. Jadi sekarang dia minta fakta sejarah. Siapa yang ada nggak fakta sejarah yang melihat Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril? Bisa saya minta sama kau fakta sejarah? Ada nggak fakta sejarah Nabi Muhammad terbang ke langit? Anda itu oot. Nggak oot, tinggal tenang. Selagi ini masih oot. Bisa saya bantah itu? Sebentar. Itu bisa saya bantah. Itu bisa saya bantah. Kamu bantah. Sanggup nanti Anda? Oke. Itu bisa saya bantah loh. Nanti kamu bantah. Oke, mohon maaf saya mute dulu ya kan. Oke, nanti ini sama-sama debater, sama-sama berilmu ya kan, saling kuat nanti. Oke. Saya pause dulu ini ya, Pak Rudi. Oke, sudah bisa dikendalikan ini. Oke, lanjut ya. Oke, silakan Pak Rudi. Tadi saya pause, silakan dilanjut. Fakta sejarah mengatakan Neil Armstrong, Edwin Aldrin itu yang pertama tembus lewat angkasa.
Tetapi di dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad sudah tembus ke luar angkasa. Siapa yang salah? Fakta sejarah atau ajaran Islam? Kan tidak mungkin kita beranjak ke situ, Pak Rudi. Jangan kau gabung-gabungkan hal ini dengan keimanan. Keimanan ini bicara sesuatu yang di luar nalar manusia. Ada fakta sejarah Musa membela Daud. Bagaimana cara menjelaskannya itu? Pak Rudi, udahlah Nabi Muhammad naik ke langit. Bagaimana? Astronot aja harus bawa oksigen naik ke langit. Nabi Muhammad bisa tembus ke langit. Bagaimana kau menjelaskan itu? Kamu pasti bilang, oh itu kuasa Allah. Karena itu oot. Bahasnya oot. Ini tentang masalah penyaliban. Masalah penyaliban kita. Ini kita bahas penyaliban. Saya bisa bantah pertanyaan Anda itu. Bilang aja Anda tidak tahu. Oke. Karena ini. Di mute itu. Liar. Tolong di mute. Nah, sekarang kita balik ke penyaliban. Ya kan? 3 pertanyaan saya, satu pun kau jawab. Kamu bilang bentuknya berbeda-beda. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, salib dalam Al-Quran ada 2. Maka salib Isa termasuk salib yang mana? Salib Firaun kah? Atau salib Allah SWT? Saya tidak nanya bentuknya dulu. Yang saya tanya, yang mana dipakai? Hukum Firaun kah? Di mana orang mengikut Allah? Atau hukum Allah kah? Di mana orang menentang Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan. Paham nggak pertanyaan saya? Itu saja kamu nggak paham. Logatmu banyak, rasamu tinggi, seolah-olah biar mantap, tapi nol, isi nol. Yang kedua saya bilang, mengapa Allah SWT mengadopsi hukum Firaun? Bukan saya bilang bentuknya, oh digantung, ada gini-gini. Tidak ada saya tanya bentuk. Yang saya tanyakan hukum. Hukum mana yang dikenakan kepada Nabi Isa oleh orang-orang itu? Apakah hukum salib Firaun? Ataukah hukum Allah SWT? Itu cukup jelas. Paham? Sesudah itu, kenapa Allah SWT mengambil hukum Firaun? Ditetapkan hukum Allah. Mengapa Allah mengambil hukum kafir? Ditetapkan menjadi hukum Allah. Padahal Firaun adalah musuh Allah. Udah. Baru yang pertama tadi, mengapa Nabi Isa ingin disalib? Kamu bilang mengenai pajak lah, mengenai politik. Tak saya temukan nanti di Al-Quran. Kamu ngarang-ngarang bebas. Masih mending saya jelaskan ayat dari Alkitab. Kamu minta fakta sejarah, maka saya juga bisa meminta fakta sejarah kepada kamu. Kan demikian. Ketika Nabi Muhammad ke atas, mengapa dunia mengatakan Neil Armstrong, Edwin Aldrin, yang sudah menembus langit, kecepatan berapa Nabi Muhammad? Itu lagi nanti masuk kita ke teori fisika kimia. Mengenai bahan bakarnya apa? Makan apa itu hewan? Kok ada manusia berbentuk, kuda berbentuk kepala manusia bersayap, dan sebagainya. Jadi tanya lagi dari Alkitab, aku jelaskan dari Alkitab. Kau jangan membantah. Kamu tunjukkan 2 buku. Masa harus saya tunjukkan buku Salman Rushdie, The Satanic Verses, dan kamu harus mempercayai itu? Kan tidak mungkin. Itu manusia. Ya, manusia bisa berasumsi apapun, itu asumsi. Karena mereka tidak hidup di zaman itu. Kecuali penulis itu hidup di zaman itu, saya angkat tangan. Saya akan tinggalkan Kristen. Dengar kata-kata saya ini. Kalau penulis itu bisa kau buktikan hidup di zaman Yesus, saya angkat tangan dan tinggalkan Kristen. Tetapi saya bisa katakan Rasul Paulus hidup di zaman Yesus. Karena itu ada tertulis di dalam kitab suci. Yohanes hidup di zaman Yesus. Matius, Markus, Lukas, dan sebagainya. Murid-murid Yesus hidup di zaman Yesus. Dan tertulis nama mereka di kitab suci. Itu dari Tuhan. Masa Tuhan mau kau lawan-lawan? Masa profesor lebih hebat dari Tuhan? Paham nggak? Kecuali profesor buku-buku yang kau kasih mau 1000 serak itu kau buat. Hidup di zaman itu saya angkat tangan. Tapi kalau tidak hidup di zaman itu, semua yang kau bilang asumsi, pemikiran, hayalan, atau mereka punya mesin waktu. Bisa pulang ke sana dan melihat. Saya kira kamu tadinya mau berdebat sama saya bahwa kamu orang hebat. Ternyata hebatnya tak ada. Malah menyerang-nyerang pribadi saya dengan mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa, sudah ini. Cukup argumen melawan argumen. Jangan ucapkan hal-hal yang tidak penting. Belajar lagi kamu tentang perdebatan itu bagaimana agar kamu bisa melawan saya kelak. Kalau masih putar-putar di situ, buat apa kita berdebat?
Pertanyaan saya, tak satu pun kamu sentuh. Oh, itu berbeda. Contohnya di Kristen, ada yang begini, ada yang begini, ada begini. Saya nggak tanya itu. Hukum mana yang dikenakan kepada Nabi Isa? Apakah hukum salib Firaun? Karena di Al-Quran ada 2 hukum salib. Yang pertama, Al-Maidah 33, itu hukum salib Allah SWT. Taha 71, itu hukum salib Firaun. Yang mana dari kedua hukum salib ini yang diterapkan kepada Nabi Isa? Itu yang saya tanya. Kamu bilang bentuknya berbeda. Oh ini, oh itu digantung. Saya nggak tanya gantung-gantungnya. Hukum yang mana? Demikian juga ketika saya tanya, mengapa Allah SWT mengadopsi hukum atau mengambil 100% hukum Fir'aun? Padahal Fir'aun musuh Allah. Kan itu yang saya tanyakan. Sehingga Al-Maidah 33 mengatakan bahwa ada hukum salib yang melawan Allah dan Rasul. Artinya itu punya Allah, kan hukum Allah. Sementara hukumnya si Fir'aun terbalik. Orang yang ikut Allah yang dihukum. Kan pengikut Musa katanya. Jawab dulu itu, baru kita lanjut. Oke, waktu sudah habis, silakan. Terima kasih. Ya kan, detik-detik akhir untuk itu sanggahan Pak Rudi. Dan sekarang beranjak ke pertanyaan Pak Rudi. Ini masih tetap pertanyaan Pak Rudi. Tadi kan pertanyaan Mas Fakhrudin kepada Pak Rudi dan disanggah selama 7 menit. Ya kan? Sekarang pertanyaan Pak Rudi disampaikan dengan singkat selama 3 menit. Oke, waktu meluncur, pertanyaan meluncur. Nah, pertanyaan saya sebenarnya hanya itu aja ya. Bahkan dia bilang apa bahwa kenapa Nabi Isa mau disalib? Saya bilang apa dasarnya? Dia bilang mengenai politik lah. Memang Nabi Isa berpolitik apa? Katanya, oh hukum kami ada dari hadis. Silakan buka dari hadis. Bukakan dari hadis semua yang kau bilang. Hukum apakah hukum Firaun atau hukum Nabi Allah SWT. Kau buka juga dari hadis. Paparkan kepada saya. Dan yang terakhir, tambah satu pertanyaan saya. Nanti Nabi Isa turun di hadis dikatakan untuk mematahkan salib. Salib yang mana yang mau dipatahkan Nabi Isa? Apakah Al-Maidah 33 atau Taha 71? Simple. Salib yang mana mau dipatahkan? Al-Maidah atau Taha? Jangan kau bilang salib Kristen. Allah SWT tidak mengenal Kristen. Di awal kau bilang kenal Kristen. Jikalau Allah SWT kenal Kristen, maka Allah SWT akan berkata bahwa kitab Injil itu ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi faktanya Al-Quran tidak berani menjelaskan siapa penulis Injil Nabi Isa. Tidak ada itu. Yang ada dibilang kami menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Selesai. Apakah Injil itu sudah utuh diturunkan? Kan tidak. Nah, maka kita bicara salib lagi kembali ya. Mana yang akan diremukkan oleh Isa yang dipatahkan? Apakah Al-Maidah 33 atau Taha 71? Beri alasan, silakan. Yang 3 tadi belum terjawab. Kalau mau dijawab, jawab silakan. Mau dari hadis kau ambil, mau dari kitab-kitab kiai, atau mau dari kitab imam-imam, silakan. Saya tunggu, saya bilang. Silakan, ayo. Halo Ji, sudah Pak Rudi, cukup? Waktu masih ada? Sudah cukup. Oke, masih tersisa 1 menit. Pertanyaan Pak Rudi meluncur. Oke, sekarang menginjak kepada Mas Fakhrudin untuk menjawab selama 7 menit. Timer meluncur, tanggapan meluncur. Silakan Mas Fakhrud. Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin meluruskan dulu pandangan Anda yang sejak dahulu sampai sekarang pemikirnya begitu sangat sinis terhadap al-Islam sebagaimana yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan orang yang berbohong, secara logika tidak akan mungkin dia mendapatkan gelar al-amin yang bisa dipercaya. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar-benar terjadi, tidak benar-benar. Lalu jika benar Nabi Muhammad itu seorang pembohong, tentu saja orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah memberikan gelar al-amin, orang yang dapat dipercaya itu, kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terkait atas apa yang barusan Anda tanyakan, tetapi Anda tidak menjawab atas apa yang saya pertanyakan terkait masalah Eli lama sabak tani, seperti itu.
Dan orang-orang Mesianik sendiri pun itu tidak mengetahui atas apa yang pernah kami sampaikan di dalam Facebook. Apalagi Anda seorang Protestan yang saya kira kekurangan sumber dalam hal bacanya. Makanya biar Anda tidak rendah literasinya, banyaklah baca. Seperti itu. Dan salib mana yang terjadi pada Nabi Isa? Perlu Anda ketahui bahwa Allah itu telah menginformasikan kepada semua manusia bahwa beliau tidak disalib. Jika memang benar-benar disalib, tentunya yang mana yang baru saya tanyakan, sebagaimana yang barusan saya singgung sejak awal, akan ada terjadi peristiwa yang sesuai dengan stories, dan tentang hal itu Anda bisa baca pada surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 bahwa Allah sendiri telah menyelamatkan beliau. Artinya bahwa beliau tidak disalib loh. Lalu salib mana yang dalam Nabi Isa gitu kan? Bagaimana Anda bisa mempertanyakan seperti itu ketika Nabi Isa pun tidak disalib? Hukumnya. Gitu. Kecuali jika Nabi Isa itu disalib lalu bentar, Anda tadi seperti itu bisa diulang loh atas apa yang Anda sampaikan. Sabar. Karena Anda barusan menyinggung seperti itu. Saya tahu udah itu ada kelanjutannya. Lalu ketika Nabi Isa itu turun, lalu salib yang mana gitu yang dipatahkan? Ketika Anda melihat palang sebagaimana hal di PMI gitu kan, seperti hal ini itu disebut salib. Itu sebenarnya apakah menghancurkan salib secara zahir, secara terang-terangan, mematahkan atau merusak, ataukah cuma keyakinan orang-orang Kristen bahwa itu apa yang diyakini oleh orang Kristen itu tentang masalah ketuhanan Yesus, salah penyembahan Yesus, dengan datangnya Nabi Isa tentunya itu sudah meruntuhkan penyaliban. Dalam arti kata tidak ada keselamatan di dalam Kristen, karena apa yang diyakini oleh Kristen selama ini itu ternyata bertolak belakang dengan kenyataan seperti itu. Dan hukum mana sih yang digunakan oleh Allah sendiri? Kenapa menggunakan hukum-hukum dari kafir sebagaimana halnya Mesir? Perlu Anda pahami bahwa hal itu bukanlah hukum dari Allah Subhanahu wa taala terkait masalah penyaliban. Oh ya, kok kenapa di dalam Al-Qur'an sendiri ada tentang untuk menyuruh penyaliban? Lihat saja konteksnya. Silahkan. Anda lihat konteksnya. Apakah penyuruhan Allah sendiri itu memang benar-benar terjadi tentang masalah penyaliban? Karena hukum dalam Islam itu diantaranya pencambukan, gitu kan, seperti dilempar batu atau rajam. Dan itu bukan hukum dari Islam jika Anda memang memahaminya. Loh, jika memang itu bukan dari hukum Islam, lalu kenapa Allah menggunakannya? Seperti itu. Nah, Allah sendiri terkait masalah hukum sendiri, hal itu dilakukan untuk sebuah pilihan, dalam arti kata bahwa ini ada hukum manusia, ini hukum Allah sendiri. Silakan Anda mau menggunakan hukum yang mana. Karena jika memang hukum yang digunakan oleh Islam itu ada, memang benar-benar ada, yaitu rajam. Seperti itu. Hukum cambuk, seperti itu. Dan salib itu bukanlah hukum dari pihak Islam sejak awal mula. Dan jika memang hukum itu hukum Islam, dalam arti kata salib, tentunya sebelum orang-orang Islam itu ada, salib itu telah dilakukan atau penyaliban itu telah dilakukan oleh orang-orang Islam. Nyatanya, sebelum umat Islam ada, penyaliban itu sudah ada. Itu Bang, seperti itu. Kok malah merenung Bang? Nah, silakan, udah. Jawabanmu kan tulis. Masih ada sekitar 2 menit bisa dimanfaatkan. Terus, dan apa yang Anda sampaikan tentang masalah lambah sabak tadi pun Anda belum menjawab sebenarnya. Gitu kan. Silakan gunakan waktu saya untuk menjawab atas apa yang saya tanyakan oleh lambah sabak tani. Silakan gunakan. Saya tunggu sekitar lumayan 2 menit buat Anda. Enggak, nanti itu habis mana ini, Bang? Habis ini kan kamu bertanya, habis saya jawab. Ya. Stop aja Ji, selesai dia. Oke. Sok, siap aja. Bisa diakhiri ya ini ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dilakukan oleh Mas Fakhrudin selama 3 menit. Silakan Mas Fakhrudin. Pertanyaan meluncur, jawaban meluncur nantinya. Iya kan, 3 menit. Oke, timer meluncur, pertanyaan meluncur. Oke, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Rudi itu selain keluar dari topik dan juga memang tidak memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Padahal saya bertanya 2 loh Bang, masalah bukti historisnya. Padahal jika Anda memahami tentang apa yang disampaikan seperti halnya Philo gitu kan, Diodorus Siculus gitu kan, Strabo itu sesuai dan dalam arti kata sejaman dengan Yesus.
kenapa mereka orang-orang Romawi seperti hanya Philo misalnya dari Alexandria, mereka tidak mengisahkan tentang kejadian Yesus, apalagi nongolnya orang-orang yang mati dari kubur layaknya seorang zombie. Apakah itu fakta sejarah? Saya kira tidak fakta sejarah, karena jika benar-benar fakta sejarah, tentunya Strabo, Livius, Philo yang sejaman dengan Yesus akan menyatakan seperti itu. Pertanyaannya seperti itu sih saya, baik lagi dari awal karena Anda belum memberikan jawaban secara historis. Dan masalah penyeliban ini tidak saja menyangkut masalah hal keimanan atau masalah primer yang perlu didukung dengan sumber-sumber sekunder yang membenarkan inilah fakta sejarahnya, inilah fakta sejarahnya. Karena setiap orang jika mengimani sesuatu tanpa adanya dukungan dari sejarah, maka siapapun bisa mengimani sesuatu dengan membabi buta. Seperti itu. Dan yang kedua, masalah Eli Lama Sabachthani. Anda mengatakan sama saja. Sama dari mana? Dikala teksnya saja sudah berbeda, kok dianggap sama? Makanya saya tadi meminta Anda untuk membacanya. Coba baca antara Ibrani pasal 22 ayat 2 dengan Targumnya. Seperti itu. Anda petantang-petenteng dengan senyum-senyum. Oh itu sama. Sama dari mananya? Dikala teksnya saja berbeda. Seperti itu. Gimana Bang? Jangan keluar dari saja berbeda. Eli Lama Sabachthani, Bang. Segala macam tidak perlu sebutkan itu. Lihat, dengarkan dulu. Anda itu menyatakan seperti itu. Eli Lama Sabachthani itu sama dengan Eli Lama Azfatani. Saya perlambat. Eli Lama Azfatani itu dalam masalah Ibrani pasal 22 ayat 2. Jika Anda perlu googling, saya kasih waktu mau berapa jam Anda googling. Terus yang masalah Targum. Eli Metul Ma Sabachthani. Sekarang di Matius itu sama mananya, di teksnya saja berbeda. Jika memang Anda tidak bisa menyampaikan bahwa hal itu, apa yang saya tanyakan berarti Yesus sendiri tidak dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 22 ayat 2. Dan jika Anda menyatakan sama, maka perlu dipertanyakan nalar Anda dan analisa Anda dan juga pendengaran Anda. Di kala teks yang saya sebutkan, di kala teks yang saya bacakan itu dianggap sama padahal berbeda. Seperti itu Bang Rudi. Saya kira masih balik lagi sih Anda itu kan muter dan bahkan terima kasih Bang moderator sama Bang Rudi. Selama 3 menit sudah disampaikan ya kan, masih seputar teks tadi yang Eli Lama Sabachthani belum puas nanti tidak bisa melepas dahaga dari Mas Fakhrudin. Selama 7 menit sanggahan akan diberikan Pak Rudi Yohanes. Waktu meluncur, sanggahan meluncur. Oke, saya jawab. Yang pertama mau saya jawab, artinya dia sudah pertanyaan pertama itu sudah selesai. Bahwa kalau dibilang histori segala macam, Alkitab kan sudah menuliskan. Prajurit melihat, Maria Magdalena, Ibu Yakobus, perempuan-perempuan melihat, jadi saksi mata banyak. Ya, artinya saksi mata banyak, orang-orang yang hidup di zaman itu sudah menyaksikan. Bahkan Rasul Paulus pun setelahnya Yesus mengatakan menyaksikan. Artinya selesai mengenai itu. Nah, sekarang mengenai Eli Sabachthani, saya bingung ini. Apakah itu satu nubuatan ya? Saya sudah cari-cari di mana Yesus mengatakan agar genaplah Eli Sabachthani ini. Saya belum lihat. Itu yang pertama. Ya. Maka saya merujuk ke Mazmur. Di Mazmur pun ada perbedaan sedikit untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru tetapi tidak menolong aku. Bedakan dengan Matius 27 ayat 46 itu. Kira-kira jam 3 berseru dengan suara Eli bersama Tani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin saya terlewat. Saya tidak melihat di situ bahwa harus itu merujuk kepada Mazmur. Kalimatnya tidak ada. Bedakan dengan Yohanes. Tampilkan dulu apa nanti aja apa nama ini berbagi layar ini. Bedakan dengan Yohanes sebentar. Yohanes 13 ayat 18. Yohanes 13 ayat 18. Ji, tampilkan Ji, sorry Ji. Bukan tentang aku, kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Artinya ada yang harus digenapi dari sebuah nats. Orang yang makan rotiku. Natsnya itu apa?
Itu baru merujuk kepada Mazmur 41 ayat 10. Paham ya? Saya sudah bolak-balik itu ayat. Di mana dikatakan bahwa ini menggenapi nas atau menggenapi nubuatan? Mungkin Anda mengatakan kebetulan ada salah ucapan yang sama. Maka Anda mengatakan itu nubuatan. Tetapi konteks ayat itu Mazmur bicara lain, Matius bicara lain. Paham ya? Nah, sekarang kamu selalu menyerang saya tidak dengan argumen, tapi ikutlah kata nggak pandai, nggak ini, tidak akademisi, tidak teolog, itu dilarang dalam debat deh. Itu harus kamu perhatikan. Saya dari awal tidak ada menyerang-nyerang kamu. Saya tetap berargumen. Tapi setelah kamu mulai mengatakan, jadi saya terpancing. Ya, perlu kamu ingat, jawabanmu pun tidak satu yang masuk. Yang aku tanya, orang-orang itu kan mau menyalibkan Yesus ini. Sorry. Orang-orang itu mau menyalibkan Nabi Isa. Paham ya? Orang-orang itu mau menyalibkan Nabi Isa. Kira-kira mereka mau menyalibkan Nabi Isa menggunakan hukum Firaun kah? Atau menggunakan hukum Allah SWT? Lantas kamu mengatakan Nabi Isa kan tidak jadi salib. Memang tidak jadi disalib menurut Al-Quran. Tidak saya bantah itu. Karena ada tertulis. Yang saya tanyakan ketika orang itu mau menyalib Nabi Isa, di kepala mereka hukum mana yang mau dipakaikan? Apakah hukum Firaun, Taha 71, ataukah hukum apa namanya itu? Hukum jadi lupa aku. Hukumnya Allah SWT. Yang saya tanyakan itu. Bukan saya tanya, nggak jadi salib, memang nggak jadi. Gini loh. Contohnya saya mau nangkap seorang penjahat. Tentu ada dihukum, saya lihat misalnya mencuri. Mencuri ini pasalnya, tetapi dia ternyata lari, tidak jadi ditangkap. Tidak masalah, tetapi ada hukum yang menaunginya. Kenapa orang tua? Sekarang yang kedua, kalau yang pertama kamu nggak bisa lagi menjawab itu. Mengapa Nabi Isa ingin disalib? Kamu tak mampu menjawab. Yang ketiga, mengapa Allah SWT mengadopsi Firaun? Kamu bilang hukum itu bukan berasal dari Allah. Kan lucu. Masa Allah mengambil hukum manusia, bahwa hukum itu tidak berasal dari Allah, kau bilang. Jadi dari siapa? Dari Firaun. Mengapa Allah mengambil hukum Firaun? Dan ditetapkan menjadi hukum Allah. Padahal Firaun adalah musuh Tuhan. Karena dia itu adalah orang musyrik. Paham nggak maksud saya? Nah, nanti ketika Nabi Isa datang, kamu bilang mematahkan salib yang begini. Al-Quran tidak mengenal salib yang begini. Jangan kau karang-karang. Kamu sudah dosa loh. Tidak pernah Al-Quran mengatakan salib itu begini. Tetapi dipaku di batang pohon kurma. Kamu karang-karang. Jadi saya yakin satu hari nanti hanya saya yang percaya lagi. Bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap. Paling sempurna. Kamu tidak bisa memberi ayat. Apa kamu mau mengecewakan saya? Kan tidak. Masa hanya saya nanti yang tersisa? Tolong kamu perbaiki cara kamu menjawab. Usahakan kalau saya bicara tentang dari Islam, kepada Islam, silakan kamu pakai 16 kitab itu. Saya tak pernah melarang. Kamu buka, kamu sodorkan kepada saya. Saya tidak pernah melarang, kamu seolah-olah menuju saya melarang. Tidak, kamu pakai hadis, silakan. Ambil hadis, cerita tentang salib itu, kamu beberkan. Kan saya bilang, tapi kamu sampai sekarang nggak bisa membeberkan. Ambil pendapat imam-imam atau pendapat ahli-ahli, silakan. Beberkan kepada saya mengenai salib yang di dalam Al-Quran itu bagaimana. Jangan kamu bilang salib dalam Al-Quran itu begini. Seperti di ambulans kamu bilang. Itu yang mau dipatahkan. Apa urusannya? Nabi Isa tidak mengenal salib yang begitu. Nabi Isa hanya mengenal 2 salib. Salib Firaun dan salib Allah SWT. Salib yang begini bukan salib Allah SWT itu, geng. Ini salib Romawi. Allah SWT tidak kenal Romawi. Tidak ada di dalam Al-Quran tercatat itu Romawi. Paham ya? Oke, silakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Rudi sanggahannya selama 7 menit. Tak terasa makin
seru aja ini ya, kayak nonton film action ini. Inilah seninya berdialog. Kalau dengan tertib gitu enak dinikmati, ada manfaat yang bisa kita ambil ya kan, walaupun kadang jawaban itu tidak memuaskan kita ya, diambil yang baik-baik saja agar menjadi pembelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, selama 3 menit pertanyaan meluncur dari Pak Rudi kepada Mas Fakhrudin. Dipersilakan, timer meluncur, pertanyaan meluncur. Ji, karena saya tidak melihat lagi Pak Farudin ini punya jawaban, maka saya cukupkan sekian dari saya. Kalau dia mau bertanya silakan, kalau saya tidak bertanya lagi. Karena tak ada yang jawaban. Satu ayat pun tidak ada keluar. Saya masih mending. Ada saya jawab ayat-ayatnya. Ya kan? Nah, lebih baik kita buat penutup aja, 7 menit dari dia, 7 menit dari saya. Kalau menurut saya begitu. Sekian. Oke, jadi Pak Rudi, saya kira tidak adil rasanya diberi kesempatan untuk bertanya, tidak memanfaatkan. Langsung saya lempar saja pertanyaan Mas Fakhrudin kepada Pak Rudi gitu ya kan, karena sesuai schedule nanti di awal Pak Rudi yang bertanya harus diakhiri dengan pertanyaan Mas Fakhrudin. Ya, selama 3 menit pertanyaan Mas Fakhrudin kepada Pak Rudi meluncur dan Pak Rudi menjawab. Oke, timer meluncur, pertanyaan meluncur. Silahkan Bang moderator untuk menampilkan yang barusan Eli Lama Sabaktani. Tulisan barusan. Ya. Sudah itu aja. Tolong Bang Rudi, tolong bisa dibacakan itu dari atas sampai bawah. Saya tidak tahu bahasa Ibrani. Tolong bisa dibacakan nggak? Saya tidak tahu bahasa Ibrani. Saya tidak tahu bahasa Yunani. Terima kasih. Untuk Terima apa kasih. saya Dibantu Mas Dan Fahru untuk membacanya. Barusan Anda menyatakan dikala menyinggung hal ini itu tidak ada perbedaan, sama aja. Itu poin pertama. Yang kedua, dikala saya singgung masalah hal ini, Anda menyatakan saya tidak tahu bahwa hal itu menggenapi Yesus pada mazmur. Bahkan Anda masalah menggunakan mazmur pasal lain. Di sini artinya bahwa apa yang Anda yakini itu sebenarnya bertolak belakang pula dengan keyakinan Kristen lain. Bahwa sebenarnya Eli Lama Sabaktani itu selalu digunakan oleh orang Kristen sebagai nubuatan terhadap masalah mazmur untuk masalah Eli Lama Sabaktani pada Matius diantaranya, gitu kan, seperti itu. Dan di sini Anda menyatakan Anda tidak tahu, gitu kan, padahal orang-orang Kristen sendiri mengklaim bahwa itu bahasa kitab sucinya orang-orang Ibrani dan itu orang-orang Yahudi, dan itu bahasa aslinya menurut Kristen diantaranya, seperti itu. Tapi Anda sejak awal menyatakan itu sama saja antara Targum, antara masalah Ibrani. Itu sebenarnya bisa diputar ulang loh Bang nanti tentang masalah klaim Anda seperti itu. Dan kedua, Anda menyatakan bahwa saya tidak tahu mazmur hal itu tuh buat masalah Yesus disalib, gitu kan, Eli Sabaktani. Padahal Anda sendiri menyatakan satu sisi sama saja, satu sisi Anda tidak jelas bahwa ini bertentangan. Dan seolah-olah pernyataan kedua Anda itu ingin membuat kesimpulan bahwa hal itu telah mementahkan pendapat Anda yang pertama. Tentunya kontradiksi. Terima kasih untuk Bang Rudi yang benar-benar jujur bahwa Anda tidak tahu masalah hal Ibrani dan juga masalah hal Targum terkait masalah pasal Mazmur pasal 22 ayat 2. Terima kasih banget gitu. Karena saya mengharapkan orang yang jujur seperti Anda. Terima kasih. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ya. Baik lagi sih. Oke. Cukup nggak ada pertanyaan buat saya. Karena itu percuma menanyakan sesuatu yang tidak tahu. Itu ya. sudah cukup aja. Ya kan. Pak Rudi, ada waktu 7 menit untuk menyanggah, dipergunakan atau langsung closing statement? Saya jawab dulu lah ya. Oke, siap. Selama 7 menit ya. Timer meluncur, sangat meluncur. Saya mengatakan sama di sana bukan karena dari bunyinya. Kan demikian. Saya sudah katakan bahwa kalau itu sama, maka harus ada yang namanya tertulis ini menubuatkan ini.
ini menggenapi ini. Dan sudah saya kasih contoh. Saya sudah cari di Matius 27, tidak ada dikatakan agar genaplah. Paham maksud saya? Matius 27, saya sudah utaati, tidak ada dikatakan agar genaplah kitab para nabi. Bedakan dengan Yohanes 13 ayat 18. Jelas dikatakan di sana agar genaplah nats ini. Maka kita cari natsnya itu mana. Baru kita adu sama apa tidaknya. Dan setelah saya baca, konteks ayat Mazmur itu bicara berbeda dengan Matius. Ya kan? Baca. Jangan hanya ayat 2 aja baca. Baca ayat 3, ayat 4, ayat 5. Beda konteks. Tetapi ada orang mengatakan, oh yang di Mazmur itu kan dari Aramaik, kan gitu. Yang di Matius kan dari Mesianik. Saya tidak ambil pusing mengenai itu. Kenapa saya katakan tidak ambil pusing? Saya sudah mencari, tidak ada dikatakan di situ bahwa ini penggenapan atau nubuatan agar genaplah nas itu atau agar genaplah nubuatan itu. Mungkin karena ayat ini sama diucapkan oleh Daud, kan dibilang keturunan Daud adalah Yesus. Lantas langsung dikatakan itu adalah sebuah nubuatan. Saya belum menemukan kalimatnya itu. Kalau Anda bisa menemukan di Matius 27 itu nubuatan, saya kasih Anda 1 menit. Tunjukkan Matius berapa itu nubuatan, biar kita buktikan ke Mazmur itu. Silakan. 1 menit waktu saya pakai. Apa yang Anda tanyakan seharusnya ditanyakan kepada Kristen lain. Terkait masalah nubuat, Mazmur itu untuk Yesus. Dan jika Anda memahami, dan jika Anda ngasih ke saya 1 menit kan? 1 menit. Dan jika Anda menggunakan Mazmur pada pasal lain, ini Anda bisa baca, ini ditolak tentang apa yang digunakan oleh Kristen bahwa PL itu menubuatkan tentang Yesus. Ini penulisnya bukan dari Islam ya. Tuh, baca. Artinya, sebagaimana yang saya sampaikan dari awal, alegoris itu layak dibuang ke wadah sampah. Artinya bahwa itu tidak berguna bagi orang-orang yang menggunakan tipologis. Itu telah terjadi pada zaman Bapak Gereja. Makanya Anda itu baca buku ini. Biar Anda tahu tentang masalah wawasan kekristenan. Dan ayatnya mana? Itu menubuatkan tentang Yesus. Anda tanyakan kepada Kristen lain. Bukan tanyakan ke saya, karena saya bukan seorang Kristen. Sudah sebenarnya Anda ini Kristennya ngomong. Sudah 1 menit. Ya, udah. Silakan baru. Siap. Penggenapan. Mana ayatnya? Kamu tak bisa tunjukkan. Malah kamu suruh menanya kepada Kristen lain. Sedangkan saya berdebat kepada kamu. Bukan kepada Kristen lain. Sekalipun kamu bilang kitab itu Profesor Dr. Andus entah siapa-siapa Antu Belau menulis, saya tidak percaya dia. Saya hanya percaya kepada kitab suci dan saya bilang, kecuali dia hidup di zaman Yesus, saya angkat tangan. Paham enggak? Sekarang saya tanya, kamu enggak bisa kamu tunjukkan bahwa itu nubuatan yang sudah digenapi. Bedakan dengan Yohanes 18 Yohanes 13 ayat 18 dibilang agar genaplah nats ini. Ayatnya ada di Mazmur. Kenapa harus dipaksakan itu harus sama sebuah nubuatan? Kecuali juga di Mazmur dikatakan ini akan terjadi. Seperti di Yesaya mengenai Immanuel. Mengenai dia akan disiksa. Akan di sini. Kan akan itu akan datang. Di Mazmur tidak ada dikatakan itu. Jadi saya minta kamu ayat tidak bisa memberi. Saya tidak mau sok-sokan menjawab asal-asal. Kamu bilang, memang saya nggak bisa bahasa Ibrani, saya akui. Saya tidak bisa bahasa Yunani. Kamu pun saya pikir tidak bisa. Hanya ayat itu aja kamu kuasai. Karena baca buku. Kan demikian. Jadi, apa yang kamu tanyakan tidak punya legal standing. Tidak punya dasar. Saya tanya, mana itu nubuatan? Tidak bisa kamu tunjukkan aja, malah suruh tanya orang lain. Ya. Nah, sebagai penutup, saya katakan, ini kita sudah penutup, sudah 1,5 jam ya. Masih ada waktu saya 2 menit. Percayalah kalian, lama-lama tinggal sayalah manusia yang tersisa di muka bumi ini. Yang percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna, tidak diubah-ubah, tidak dijamah manusia, dan langsung berasal dari Tuhan. Sekarang kita buktikan sudah 2, Edi Praitno dan Bapak Fahrudin. Sudah mulai tidak percaya
bahwa Al-Quran adalah kitab paling sempurna, paling lengkap. Ketika saya menanyakan, dia tidak bisa menjawab dari isi Al-Quran itu sendiri. Sementara saya percaya. Aneh, terbalik. Takutnya saya tinggal satu-satunya di dunia ini. Orang ini mulai tak percaya. Siapapun nanti lawan debat saya, kita buktikan bahwa mereka akan tidak percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Setiap kita tanya, pasti merujuk kepada Bible. Mereka mau seolah-olah mengatakan Bible inilah kitab suci paling sempurna. Padahal saya percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Mengapa kalian tidak percaya? Saya kecewa. Beberapa kali saya diskusi, saya kecewa. Tidak ada jawaban dari Al-Quran, baik sama Sinandar, sama yang lain-lain. Yang saya inginkan kalian gali dari Al-Quran, kabarkan ke floor ini. Biar semua orang mendengar. Dan bisa membuktikan, oh iya benar ya, kata sang debaters, bahwa Al-Quran itu kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Masa hanya saya lagi yang tersisa di muka bumi ini? Apa kalian biarkan saya hidup sendiri? Memahami itu. Berat kali beban yang harus saya pikul. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja. Saya harap Ji setelah ini kata penutup aja dari Farudin dulu. Silakan. Atau dari saya bebaslah. Oke, terima kasih Pak Rudi. Mumpung lagi on fire ini. Nggak enak ya kan kalau makan satu suapan terus kerupuknya tertinggal. Nah, silakan closing statement selama 7 menit. Selama 7 menit diberikan kepada Pak Rudi ya kan, karena sudah on fire. Silakan selama 7 menit dipakai. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan sama Gi yang Gus Imron ya, tapi panggilan kerennya aku bilang bahasa Indonesia Gi. Nanti GI katanya kan. Yang sudah mau apa namanya itu kami repotkan. Kami kan merepotkan si Jin ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena menyikap beliau, tetapi beliau mau sempat dan saya yakin dia pun mendengar ocehan-ocehan dua orang ini. Sakit juga telinganya, ya kan? Tetapi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Moderator yang menyiapkan fasilitas. Fasilitasnya keren. StreamYard-nya premium, tidak gratisan seperti kami. Sorry. Nah, kemudian kepada Farudin, terima kasih Farudin sudah mau berdiskusi dengan saya. Sama-sama. Saya harap kamu makin dewasa nanti dalam berdiskusi, diusahakan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak perlu ketika kita berdebat, misalnya argumen saja menjawab argumen. Dan saya harapkan juga ini contoh bagi pendebat Kristen maupun pendebat Muslim. Dan pesan saya kepada pendebat Muslim maupun kepada Kristologi ya, yang suka membahas-bahas Bible, coba mulai sekarang kalian bahas dulu Al-Quran. Coba tarik diri dulu ke dalam, bentengi, buka dulu, baru bentengi iman saudara-saudaramu dengan menggunakan Al-Quran, jangan dengan menggunakan hujatan terhadap Bible atau ulasan-ulasan terhadap Bible. Karena itu kurang bijak. Contohnya, saya sudah bukakan bahwa Ustaz Somad tidak mengerti arti salib di dalam Islam. Dan banyak orang yang tidak mengerti ini. Bukan hanya Ustaz Somad maupun si Fahrudin ini ya. Banyak yang belum mengerti. Mereka kira salib itu begini. Dan itu salib Kristen itu. Salib Kristen ya salib Kristen. Salib Allah SWT di dalam Al-Quran ya salib Allah SWT dalam Al-Quran. Berbeda itu. Dan teknik penyalipannya juga berbeda. Ya. Kalau di perjanjian lama di ulangan 21 ayat 23 itu ya, disalibkannya pada sepokok pohon kayu. Begini ya. Kalau di dalam Al-Quran kan dipotong, dibalikkan tangannya. Ada tambahan. Dibalikkan tangannya. Itu adalah hukuman yang diberikan Fir'aun. Tetapi setelah Nabi Muhammad datang, hukum itu diulangi Allah SWT menjadi milik Allah. Diambil ya. Maka itu di Al-Maidah 30 tadi ya. Al-Maidah 33 dan Taha 71. Nah, ini lebih bagus kalian bahas ya, saudara-saudaraku Muslim. Setelah itu florkan atau ajari jemaah kalian. Agar mereka paham ajaran Al-Quran itu sendiri. Daripada kalian membahas-bahas salib orang Kristen,
saya kira itu tidak fair bagi kalian sendiri. Bukan bagi kami loh. Kalau kami mah fine-fine aja. Mau dibilang ada jin di situ, ada apa, tidak masalah. Tetapi lebih bagus dulu kita gali dia ajaran kita, oh ternyata ada salib ya. Kita jelaskan, kita terangkan. Agar orang tidak salah nanti pengertiannya. Nah, sama ketika saya menanya, mengapa orang-orang itu ingin menyalibkan Nabi Isa? Alasannya harus ada. Tidak bisa tidak ada. Untung saya lagi belum bertanya lagi. Nabi Isa hidup di mana? Di zaman Romawi kah? Atau di zaman Mesir kah? Atau di zaman Nabi Muhammad? Kan demikian. Tentu mereka akan menjawab itu tidak di zaman dua-duanya, tetapi di zaman yang tengah. Apa? Misalnya Romawi. Saya akan bertanya, mengapa di dalam Al-Quran tidak ada kalimat Romawi? Tidak ada Herodes, tidak ada Pilatus. Kan demikian. Karena itulah gubernur-gubernur pada zaman itu. Kan demikian. Nah, maka saya katakan, ya sudah, karena itu tidak ada, maka Nabi Isa dengan Yesus berbeda. Ya kawan-kawannya, biarkan Nabi Isa sendiri, Yesus sendiri. Nah, kalau menurut tentang sejarah, saya setiap dalam perdebatan selalu saya mulai. Kita ini adalah pengikut. Pengikut yang sudah membaca kitab suci masing-masing. Maka jika kau ragu terhadap satu ayat, tinggalkan. Saya bilang. Maka saya tidak ragu satu ayat pun di dalam Bible. Maka saya ikut sama Bible itu. Maka saya pengikut. Terus bagaimana dengan fakta sejarah? Maaf saja. Bahwa fakta sejarah ada benarnya kadang dengan kisah-kisah di dalam Bible. Tetapi banyak asumsi. Kenapa saya katakan banyak asumsi? Karena kita atau penulis-penulis itu tidak hidup di zaman kitab suci itu ditulis. Kan demikian. Jangan lagi sampai kalian tanyakan bagaimana prosesnya fakta sejarah. Bahwa benar Nuh begini begono. Itu tidak ada lagi. Kecuali ada peninggalan mungkin perahunya atau apanya ya. Tapi jangan kalian bilang, siapa yang menyaksikan Nuh? Siapa ini? Aduh, lucu kali. Ya kan? Makanya saya bilang, kalau kita tanya fakta sejarah, bagaimana Nabi Muhammad terbang ke langit? Sedangkan manusia, kecepatan berapa itu? Pasti sudah terbakar ini di atmosfer. Habis. Tinggal tulang. Bahkan mungkin habis sama sekali. Tetapi kita jawabnya apa? Kan karena ada Tuhan di situ, ada malaikat. Ya selesai. Berarti tidak ada fakta sejarah. Tidak ada jejak penelusuran. Andai kata itu ada, maka kita cabut sejarah dunia yang mengatakan Neil Armstrong, Edwin Aldrin, manusia pertama, satu lagi siapa ya? Yang keluar angkasa. Kita buat jadi Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang keluar angkasa. Selesai dengan menggunakan burak. Kan demikian. Jadi kawan-kawan, kita banyak belajar dari perdebatan ini. Saya harap lawan debat berikutnya lebih tangguh dari Edi Praitno dan Fahrudin. Dan saya selalu berharap dan berdoa. Semoga mereka bisa menjawab pertanyaan saya dari Al-Quran. Karena nanti yang saya takutkan, hanya sayalah satu-satunya manusia yang tinggal di muka bumi ini. Yang percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Tidak diubah, tidak terjamah manusia dan langsung dari Allah SWT. Kasihan sayanya. Maka saya berdoa terus itu. Mengenai didengar atau tidak, ya saya tidak tahu lah ya. Karena Tuhan Kristen dengan Tuhan Muslim kan berbeda. Tapi saya selalu berdoa agar ada satu manusia yang bisa membuktikan itu kepada saya. Sehingga saya tidak seorang diri di muka bumi ini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam. Oke, terima kasih Pak Rudi. Closing statement yang mengharukan ya. Jadi tadi rasanya seperti keliling dunia juga. Dari Yunani, dari Arab, dari Mesir, dari Romawi atau yang disebut di Al-Quran itu adalah Rum mungkin ya. Gitu. Rum seperti itu. Selama 7 menit waktu diberikan closing statement kepada Mas Fahrudin. Timer berjalan, closing statement berjalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kita bentar lagi akan ending. Terima kasih pula kepada saudara moderator Gus Imron, pihak KPM At-Tauhid gitu kan. Terima kasih yang telah memberikan kita kesempatan untuk dialog dengan Bang Rudi, yang karena sejak awal Bang Rudi itu menantang Muslim untuk berdialog. Dan pas kami memberikan informasi inbox kepada dia, saya jelaskan sejak awal
bahwa epistemologi Islam itu atau hukum-hukum yang digunakan oleh kaum muslimin itu untuk mendapatkan kebenaran bukan Al-Quran toh, dan Anda menggiring tentang permasalahan Al-Quran toh. Artinya nada-nada sarkastis Anda itu sebenarnya membuktikan Anda tidak tahu apa-apa tentang Islam. Artinya bahwa Anda itu tidak tahu tentang lawan debat Anda. Teman-teman semuanya, yang para penonton, saya maklumi tentang permasalahan apa yang dialami oleh Bang Rudi. Dia merasa kelabakan karena memang dia hanya modal ngotot gitu kan. Padahal saya sudah memberikan fakta-fakta sejarah, bahkan buku-buku yang disampaikan oleh Kristen sendiri. Artinya bahwa apa yang kami sampaikan itu ada sebuah bukti valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bang Rudi gitu. Makanya ketika Anda sekarang saat ini hidup di zaman modern, ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas apa yang kami tanyakan, maka suatu hal yang wajar ketika kanonisasi perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu beres dikanonkan oleh pihak gereja untuk masalah PB, apa yang terjadi? Kurang lebih 1000 tahun lamanya orang-orang Kristen mengalami masa kegelapan, dan itu bukti sejarah yang mungkin Anda tidak tahu. Seharusnya jika memang Alkitab termasuk pula Injil di dalamnya itu adalah firman Tuhan, tentunya Alkitab tersebut akan memberikan sebuah petunjuk kepada orang-orang Kristen yang jauh dari kegelapan justru akan menempatkan kepada kegelapan. Nyatanya 1000 tahun lamanya orang-orang Kristen mengalami kegelapan. Dan bahkan di dalam Kristen sendiri pun terpecah dua. Ini punya Katolik dan ini punya Protestan. Padahal semuanya meyakini sebagai firman Tuhan. Jadi Roh Kudus pun bingung mau memihak Katolik ataukah memihak Protestan. Makanya ketika zaman kegelapan dikala dikorelasikan tentang masalah ilmu pengetahuan, Galileo pun pernah menjadi sasaran pihak gereja. Karena pihak gereja sendiri telah mengikuti pemikiran-pemikiran Helenisme. Dan hingga akhirnya di zaman modern saat ini, itulah yang terjadi dengan Bang Rudi sendiri. Seperti itu Bang Rudi. Dan saya harap Anda tidak lagi menantang Muslim ketika wawasan Anda pun kurang. Saya sebenarnya kurang berniat dialog dengan Anda. Karena ketika melihat baca Facebook Anda, seolah Anda itu jago. Ternyata kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan perlu Anda pahami bahwa jika Anda menghadapi orang-orang Muslim, sebenarnya itu bukan Al-Quran tok, melainkan menggunakan hadis. Dan jangan samakan pihak Muslim, orang Islam, itu dengan Protestan, yang hanya menggunakan Alkitab dan bebas menafsirkan. Seperti itu Bang Rudi. Oleh karena itu, silakan apa yang kami sampaikan untuk dicek kembali, termasuk apa yang kami sampaikan di buku-buku Kristen. Dan jika ada kesalahan sikap maupun ucap dari pihak kami sendiri, kami mohon maaf atas kekilapan yang kami lakukan, khususnya ke Bang Rudi ataupun kepada orang Kristen yang merasa tidak enak atas apa yang kami sampaikan. Dan terima kasih pula kepada Bang Moderator yang memang memberikan kesempatan kepada kami, termasuk juga kepada pihak YPM atau HIT yang melalui Gerah Mu'alaf membuat kita bisa berdialog, tukar pikiran. Seperti itu. Dan terkait permasalahan tadi, apa yang Anda yakini bahwa di dalam Injil itu telah menerangkan tentang penyaliban. Dan saya korelasikan dengan apa yang dituliskan oleh para sarjana Kristen yang dia itu makan bangku sekolah di teologi. Tentu saja ternyata apa yang diyakini di internal Kristen mengalami perbedaan pendapat. Dan hal itu terjadi dan itu dibuktikan dengan adanya Galatia pasal 3 ayat 1. Kecuali jika Anda tidak mengimani Galatia pasal 3 ayat 1, tentu saja Anda perlu mencoret isinya. Dan jika meyakini Galatia pasal 3 ayat 1, tentunya Anda pun harus meyakini pula bahwa di zaman awal masa kekristenan pernah terjadi adanya perbedaan pendapat terkait siapa yang disalib. Apakah Yesus ataukah bukan. Namun ternyata Anda tidak mampu mengimbangi secara historis. Hanya mengimani dan mengimani. Seperti itu. Terima kasih, udah itu aja Bang Moderator. Dan jika teman-teman mau subscribe YouTube kami, silakan di AGK Apologetok. Itu channel kami, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Pak Faru? Bang Gus Imron, sudah. Oh iya. Oke, terima kasih.
Maaf Waktu Ji, ya, waktu berjalan dengan cepat semakin siang. Sayangnya kita harus berakhir dan mungkin bisa dilanjut di lain waktu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itulah indahnya kalau hidup dalam masyarakat heterogen dan bisa saling memahami, bisa mengambil dan mengambil ilmu yang bermanfaat, gitu loh. Dan menambah wawasan kita untuk bisa saling tahu apa sih yang diimanin tetangga kita, teman kita, dan sudah saatnya kalau ada pertanyaan, ada ganjalan itu ditanyakan pada forumnya. Begitu. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan uh, ilmu, dan jangan lupa untuk tetap subscribe, bunyikan loncengnya kepada kedua channel yang Mas Fakhrudin AGK Apollo Gedok dan kepada Sang Debater ya, channelnya itu Sang Debater, bisa agar tidak ketinggalan dialog-dialog yang selalu up to date. Juga subscribe di Graha Mu'alaf dan bunyikan loncengnya. Oke, untuk siang ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Waalaikumsalam.